Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan share nih teman-teman untuk soal dan pembahasan tentang tes BUMN pada bidang wawasan kebangsaan ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum nonton pada bidang-bidang yang sebelumnya, kalian bisa cek link di description box atau bisa cek di playlist aku namanya Study With Me ya. Di situ ada banyak soal-soal tes TKB atau soal-soal tes lainnya. Kalian bisa cek atau kalian mau dibuatkan requestkan soal apa, kalian bisa komen di bawah ya. Oke teman-teman, untuk di soal tes wawasan kebangsaan ini aku akan jelaskan ya teman-teman 4 kemungkinan yang akan masuk dalam soal tes wawasan kebangsaan, yaitu ada 4 pilar kebangsaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja nih 4 pilar itu? Yang pertama itu adalah Pancasila ya teman-teman. Nah, tes Pancasila ini bertujuan untuk menguji tentang pengetahuan seputar Pancasila, hakikat Pancasila, ideologi Pancasila, lambang dan makna Pancasila, dan sebagainya. Nah, untuk pilar yang kedua itu ada Undang-Undang Dasar 1945 ya teman-teman. Nah, untuk tes Undang-Undang Dasar 1945 ini bertujuan untuk menguji tentang sejarah-sejarah lahirnya Undang-Undang Dasar, komponen dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dan sebagainya. Untuk pilar yang ketiga itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, fungsi dan tujuan tes ini agar dapat mengetahui konsep Bhinneka Tunggal Ika dan implementasinya ya teman-teman. Dan yang pilar terakhir adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tes ini menguji sejarah Indonesia dari sebelum merdeka sampai reformasi. Nah, jadi 4 pilar ini teman-teman menjadi satu kesatuan dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan juga bersatu. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke soalnya, di sini aku akan kasih soalnya itu sebanyak 10 ya teman-teman. Untuk satu soalnya itu aku kasih jeda waktu 10 detik juga untuk teman-teman menjawabnya. Dan kalau teman-teman merasa 10 detik kecepatan, kalian bisa pause dan nanti kita akan jawab bareng-bareng. Dan kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa komen di bawah dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama nih, langsung saja kita masuk untuk ke soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Salah satu sikap yang mencerminkan nilai dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, B. Cara pemimpin yang otoriter, C. Intervensi terhadap negara tetangga, D. Bergabung dengan kelompok separatis. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan juga mufakat. Nah, untuk pembahasannya, musyawarah mufakat adalah salah satu cermin implementasi atas Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam pasal 28E ayat 3 yang berisi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi salah satu sikap yang mencerminkan nilai dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Secara sistematis, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 3 bagian, yaitu A. Pembukaan, batang tubuh, dan penutup, B. Pembukaan, pokok pikiran dan penjelasan, C. Pembukaan, batang tubuh dan penjelasan, D. Pembukaan, pasal-pasal dan aturan peralihan. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah C ya teman-teman, pembukaan, batang tubuh, dan juga penjelasan. Nah, untuk pembahasannya bahwa sistematika Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari yang pertama adalah pembukaan yang memuat 4 pokok pikiran ya teman-teman. Dan yang kedua adalah batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 3 ayat aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Dan yang terakhir adalah penjelasan. Nah, penjelasan ini terdiri dari penjelasan umum dan juga penjelasan pasal demi pasal ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C, pembukaan, batang tubuh, dan juga penjelasan. Next, kita lanjut ke soal nomor 3.
Di bawah ini yang bukan merupakan perilaku yang mencerminkan sila kedua Pancasila adalah A. Menolong tetangga yang sedang kesusahan, B. Saling menyapa ketika bertemu tetangga, C. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, D. Menghormati orang yang lebih tua. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah C ya teman-teman, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Yang ditanya apa nih teman-teman? Di bawah ini yang bukan merupakan perilaku yang mencerminkan sila kedua Pancasila adalah, nah kita lihat pembahasannya, bahwa sila kedua Pancasila ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga perilaku yang tidak mencerminkan sila kedua Pancasila adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Karena untuk poin yang C ini, itu merupakan cerminan dari sila ketiga Pancasila ya teman-teman, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi ini tidak termasuk ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah yang C. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Bapak Proklamator Republik Indonesia adalah A. Insinyur Soekarno, B. Adam Malik, C. Soeharto, D. A. Ahmad Ramis. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah A ya teman-teman, Insinyur Soekarno. Nah, untuk penjelasannya bahwa Insinyur Soekarno merupakan Bapak Proklamator Negara Republik Indonesia sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Jadi di setiap tanggal 6 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati hari lahir Soekarno atau yang dikenal dengan Bung Karno. Dan Soekarno ini juga memiliki julukan sebagai Putra Sang Fajar ya teman-teman. Jadi Bapak Proklamator Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Next, kita lanjut ke soal nomor 5. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengamalan sila ke Pancasila. A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah B ya teman-teman, kedua. Nah, untuk pembahasannya bahwa mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengamalan sila yang kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi mengakui dan memperlakukan manusia ini termasuk dalam kemanusiaan yang adil dan beradab ya teman-teman, yaitu sila kedua. Next, kita lanjut ke soal nomor 6. Berikut yang bukan merupakan manfaat dari bela negara adalah A. Membentuk perilaku jujur, adil, tegas, tepat, dan kepedulian terhadap sesama. B. Menghilangkan sikap negatif seperti tidak disiplin, egois, malas, boros, dan apatis. C. Berbakti pada agama, orang tua, dan bangsa. D. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah D ya teman-teman, melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk pembahasannya bahwa pernyataan yang bukan merupakan manfaat dari bela negara adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena hal ini merupakan tujuan dari bela negara ya teman-teman. Jadi melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar bukan termasuk dari manfaat bela negara, melainkan merupakan tujuan dari bela negara gitu ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 7. Ondel-ondel adalah manekin raksasa yang biasanya tampil berpasangan antara pria dan wanita, merupakan kesenian yang berasal dari A. Betawi, B. Tangerang, C. Jawa Tengah,
D. Surabaya. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah A ya teman-teman, Betawi. Nah, untuk pembahasannya bahwa ondel-ondel ini merupakan kesenian yang berasal dari Betawi. Betawi memiliki 4 kesenian yang khas, yaitu yang pertama adalah ondel-ondel, yang kedua tari belengo, yang ketiga tari lenggeng nyai, dan yang keempat adalah tari tanjidor. Jadi ondel-ondel ini merupakan kesenian yang berasal dari Betawi ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 8. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku. Semua suku tentu mempunyai keunikan dan kelebihan masing-masing. Apabila di suatu daerah terdapat perselisihan karena saling meremehkan antar suku, maka hal ini merupakan salah satu contoh pelanggaran sila A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah C ya teman-teman. Ini sudah sangat jelas ya. Jawabannya adalah C, tentang Persatuan Indonesia. Jadi untuk pembahasannya bahwa kasus pada soal merupakan contoh pelanggaran sila Persatuan Indonesia. Hal ini karena kasus tersebut dapat mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia ya teman-teman. Ini sudah jelas ya teman-teman. Indonesia terdiri dari berbagai suku yang mempunyai keunikan dan kelebihan masing-masing. Nah, jika terdapat perselisihan, maka itu termasuk salah satu contoh pelanggaran dari Persatuan Indonesia. Next, kita lanjut ke soal nomor 9. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara adalah A. Sebagai pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa dari negara lain, B. Sebagai sumber acuan dalam membuat peraturan perundang-undangan, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, C. Sebagai petunjuk bagi semua kegiatan atau aktivitas hidup di segala bidang kehidupan, D. Mempersatukan bangsa, memelihara, dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah D ya teman-teman, mempersatukan bangsa, memelihara, dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jadi untuk pembahasannya bahwa Pancasila sebagai ideologi negara mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila bersifat tetap, namun dapat dijabarkan secara dinamis dan kreatif sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk mempersatukan bangsa, memelihara, dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor terakhir, soal nomor 10. Indonesia merupakan negara yang mengikuti konsep negara hukum. Negara hukum mempunyai karakteristik sebagai berikut kecuali A. Penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusi, B. Hukum yang pandang bulu, C. Kekuasaan kehakiman yang merdeka, D. Kekuasaan yang dijalankan berdasarkan atas prinsip bahwa pemerintahan, tindakan, dan kebijakannya harus berdasarkan ketentuan hukum. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah B ya teman-teman, hukum yang pandang bulu. Nah, untuk pembahasannya bahwa Indonesia merupakan negara yang mengikuti konsep negara hukum. Negara hukum tidak mempunyai karakteristik hukum yang pandang bulu ya teman-teman. Jadi negara hukum itu memiliki karakteristik penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusi, kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan kekuasaan yang dijalankan berdasarkan atas prinsip bahwa pemerintahan, tindakan, dan kebijakannya harus berdasarkan ketentuan hukum.
Jadi yang tidak tepat adalah hukum yang pandang bulu ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja untuk soal dan pembahasan tentang tes wawasan kebangsaan. Kalau kalian suka silakan like, kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran silakan komen di bawah ya. Dan jangan lupa please teman-teman dukung channel aku dengan cara subscribe agar aku semakin bersemangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Dan bagi yang udah subscribe aku ucapkan terima kasih banyak, sampai jumpa di next video, bye-bye.